Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa indahnya Ramadan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus bertakwa kepadanya. Apalagi dengan adanya Ramadan melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang mau kita angkat. Di topik kita kali ini membahas tentang puasa jembatan menuju takwa. Kita ulangi, puasa jembatan menuju takwa. Insya Allah akan dibahas oleh Tuan Guru kita yang sudah tidak asing lagi, Tuan Guru kita yang sangat luar biasa, Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Mudzakkir MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tuan Guru, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Apa kesibukan terakhir Tuan Guru hari ini? Masya Allah, selalu melakukan yang terbaik aja. Saya lihat sudah menjadi selangkah lagi rektor nih, Masya Allah. Amin. Di bidang apa, Guru? Iya, jadi kita bahagian dari UIN Sumatera Utara. Alhamdulillah. Saat ini tentu kita berusaha mengembangkan Tridharma perguruan tinggi. Siap. Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus memberikan suluh di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Amin. Syukran, jazakumullah khair. Nah, pemirsa indahnya Ramadan TVRI, untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh qari nasional kita, yakni Al-Ustaz Ahmad Ramadhani SPDI. Beliau insya Allah akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 133, 134 kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar segera minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menggambarkan dalam ayat tersebut ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang insya Allah akan dibahas oleh Tuan Guru kita. Al-Ustadz Ahmad Ramadhani SPDI ini adalah juara 1 pada ajang musabaqah tilawatil Quran di Sergei pada tahun 2022. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua agar keluarga kita, keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, indahnya Ramadan TVRI, di 14 Ramadan kali ini kita membahas tentang puasa jembatan menuju takwa. Kita sama ketahui bahwa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya menggapai menjadi orang-orang yang bertakwa? Insya Allah Tuan Guru kita akan membahasnya, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Mudzakkir MA. Mari sama-sama kita dengarkan beliau, dan kepada pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Nah, Ustadz izin. Ya. Kita membahas seputar tentang puasa jembatan menuju takwa. Ya. Ada kaitannya Ustadz? Bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Uja. Uja ini singkatan dari Ustadz Jarod ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa indahnya Ramadan TVRI Sumut dimanapun berada, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 14 hari kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang penuh dengan pengampunan dan keberkahan ini. Setelah 14 hari kita berada di Ramadan ini, tentu setiap diri pribadi kita semakin merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya kehidupan ini ketika kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan segala mujahadah, kesungguhan kita dalam beramal ibadah dan segala perjuangan kita, terutama perjuangan kita dalam memerangi dan mengendalikan hawa nafsu dan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini, tentu harapan kita akan membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan tentu kita berupaya bagaimana kita mencapai derajat manusia yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat, bahkan mereka menjadi selebriti di langit sebagai penghuni sorga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengingatkan kita, afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawahu, bahwa sesungguhnya jihad yang paling utama, dan ini merupakan jihad yang paling berat, bahwa seseorang itu mampu memerangi musuh yang ada di dalam dirinya, dan musuh itu adalah hawa nafsunya,
dan juga adalah berbagai dorongan-dorongan keinginan yang membawa manusia itu kepada kehinaan dan juga kepada kejahatan. Manusia takwa itu adalah manusia yang telah mampu bagaimana dia mengendalikan jiwanya dan memerangi hawa nafsu jahat yang selalu memiliki keinginan yang tiada batas dalam kehidupan ini. Maka kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183 yang merupakan ayat perintah puasa Ramadan itu, di akhir ayat Ustadz Uja ya, kalau kita lihat ada lafaz la'allakum tattaqun. Inilah merupakan mujahadah, perjuangan panjang orang yang berpuasa Ramadan itu, bagaimana dia mencapai derajat tattaqun. Maka ada yang menarik pada ayat itu, ada lafaz la'alla. Ini la'alla ini kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, la'alla itu juga bisa dimaknai littaraji wat tawaqqa. Makna littaraji itu adalah talabul amri al-mahbub. Dia merupakan suatu keinginan, suatu harapan yang seseorang itu sangat menginginkannya, bahkan dia sangat merindukannya. Siapa kita yang tidak ingin menjadi pribadi takwa? Manusia mulia di dunia, bahkan mulia di akhirat. Semua kita ingin tampil di bumi ini sebagai pribadi takwa. Tetapi mencapai pribadi takwa itu, ada lafaz ayat pada surah Al-Baqarah 183 itu, la'alla. Jadi maknanya littaraji, talabul amri al-mahbub. Yaitu perlu adanya sebuah perjuangan, karena itu sebuah harapan yang dirindukan orang yang beriman. Tapi juga ada makna wattawaqqa, al-khauf, ada rasa takut kalau keinginan itu tidak tercapai. Maka dapat dikatakan proses menuju takwa itu adalah sebuah perjuangan panjang yang harus dilandasi dengan keikhlasan, semangat beribadah, semangat memperbaiki diri, dan semangat untuk berlomba-lomba dalam banyak berbuat kebaikan. Begitu Uja yang bisa difahami kalau melihat makna dari la'allakum tattaqun itu. Berarti Prof izin, puasa menjadi jembatan menuju takwa itu, puasa yang bagaimana itu Prof? Agar meraih predikat takwa itu tersebut. Baik, ini temanya kan bagus ini. Ya. Puasa itu jembatan menuju takwa. Ya. Jadi kalau orang melewati satu jembatan itu, tentu kita punya harapan kita selamat menyeberangi jembatan itu. Tidak ada hambatan. Tetapi juga ada kekhawatiran, nanti kalau jembatan itu bisa roboh dia. Jembatan itu bisa putus di tengah jalan. Itulah kalau kita ibaratkan dengan puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini. Ada orang yang sampai kepada tujuannya, tapi ada juga orang yang mereka tidak sampai pada tujuan tertinggi daripada puasa Ramadan itu. Maka kalau kita ingin sampai kepada tujuan, selamat dalam meniti jembatan ini, maka setidaknya ada 5 hal para pemirsa as-shaimin as-shaimat yang harus kita persembahkan dalam mujahadah panjang di bulan suci Ramadan ini. Yang 5 hal itu merupakan proses. La'alla, yang penuh dengan harapan, keinginan, kerinduan, bahwa kita ingin sampai ke sana. 5 proses panjang itu sebenarnya tertulis dalam Al-Quran. Kalau kita baca di surah Ali Imran, ayat 133 dan 134, sebagaimana tadi yang telah dibaca oleh Qari nasional kita. Dan 5 proses panjang itu merupakan mujahadah menuju takwa, ya, melewati jembatan takwa itu. Yang pertama adalah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Maka pribadi takwa itu sesungguhnya adalah pribadi
yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia orang-orang yang selalu berusaha memohon ampunan. Karena siapapun kita pasti tidak akan pernah terlepas daripada noda dan dosa. Ada yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Tetapi sebaik-baik mereka yang telah terlanjur berbuat dosa dan kesalahan itu, sebenarnya tidak boleh membiarkan dosa itu. Persoalan hidup ini adalah ketika orang membiarkan dosanya, bahkan senang melakukan dosa. Ini persoalan dalam hidup kita. Sedangkan puasa Ramadan yang kita jalani ini adalah sebenarnya bagaimana proses kita mampu mensucikan jiwa dan raga kita. Itu yang disebut dengan nafsani. Kita berusaha bagaimana dengan puasa Ramadan ini kita semakin cerdas berpikir, kita menghindari berpikir yang negatif terhadap orang lain, kita berusaha bagaimana mensucikan hati kita, sehingga penyakit-penyakit hati itu bisa kita bersihkan dari diri kita. Apakah itu penyakit kesombongan, ada penyakit keserakahan, ada penyakit kedengkian, ria dalam beramal ibadah, takabur, bakhil, dan sebagainya. Nah, itu yang harus tentunya kita bersihkan dalam proses puasa Ramadan yang kita jalani ini. Bahkan juga kita berusaha bagaimana selain membangun akal yang sehat, akal yang cerdas, juga hati yang bersih, qalbun salim, juga bagaimana kita mampu mendidik hawa nafsu. Sehingga kita ini tidak menjadi manusia yang diperbudak atau diperhamba oleh hawa nafsunya. Karena dalam Quran dikatakan juga, afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada manusia itu yang mempertuhankan hawa nafsunya. Itulah mereka yang hidup hanya mencari kenikmatan-kenikmatan ragawi. Mereka hanya ingin hidup ini makannya enak, uangnya banyak, tidurnya nyenyak, pakaiannya serba mahal, kendaraannya serba mewah, punya segalanya. Tapi untuk mendapatkan itu mereka melakukan 3H. Ini ada singkatan ini. Apa aja, Prof? Halal, haram, hantam. Ini semua mereka lakukan. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka telah diperhamba dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka pribadi takwa yang sesungguhnya adalah pribadi yang menyadari kesalahannya, kekeliruannya, dan dia tidak ingin berlama-lama dalam dosanya. Karena kita nggak ada yang tahu ini. Sampai kapan kehidupan ini berakhir. Dan tiadalah yang paling dekat dengan kita kecuali kematian itu. Bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kita tidak ingin di saat kematian itu datang, sedangkan kita masih berlumuran dengan dosa. Dikhawatirkan su'ul khatimah. Tentu kita sangat mendambakan mendapatkan akhir kehidupan yang terindah di saat kita juga sudah bertaubat, sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali dalam keadaan qalbun salim, nafsul mutmainnah, hati yang bersih, jiwa kita yang tenang, karena dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallah. Ustaz, tadi Prof mengatakan ada 5 poin. Yang baru kita bahas tadi 1. Segera minta ampun, membersihkan segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Nah, bagaimana indikator dari seseorang yang dia itu udah mendapat ampunan Allah, Prof? Kadang kita ini nggak tahu, Prof, apakah aku diampuni Allah atau enggak. Atau ada nggak tabiat atau akhlak yang diterapkannya ketika dia itu sudah mendapat ampunan Allah. Itu bagaimana, Prof? Baik ya, terima kasih Uja, para pemirsa indahnya Ramadan, TVRI Sumut, As-Soimin, Was-Soimat, dimanapun berada. Menarik juga itu ketika ditanya apa sebenarnya indikasi ya seseorang itu sudah bertaubat,
atau dia merasa dosa-dosanya telah diampuni. Jadi kembali kita kepada makna at-taubah. At-taubah itu ar-ruju' minas sifatil mazmumah ila sifatil mahmudah. Salah satu indikasi orang yang bertaubat itu adalah dia telah kembali kepada akhlak yang mulia. Dan dia sudah meninggalkan segala sifat yang tercela, tabiat-tabiat buruk, dia sudah tinggalkan. Dari sifat malasnya, dia menjadi orang yang lebih rajin berbuat baik. Dari sifat pelitnya, dia sudah berubah menjadi orang yang lebih sosial. Dari sifat lalainya, dia sudah berubah menjadi orang yang taat dalam menjalankan ibadah. Jadi dengan kata lain, indikasi orang yang sudah bertaubat itu, dia sudah berhijrah. Dia sudah berpindah dari sifat-sifat yang tercela, dan sekarang ini dia sudah berada pada sifat-sifat yang mulia, bahkan dia tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga tabiat-tabiat buruk berubah menjadi karakter yang mulia. Nah, kalau tabiat ini hal-hal yang negatif, tapi kalau karakter itu cenderung kepada hal-hal yang positif. Dia sudah memiliki akhlakul karimah, apalagi dia sudah bertaubat kepada Allah, sehingga dia akan istiqomah dalam pertaubatannya, dan dia tidak lagi mau kembali kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Jangankan dia kembali melakukan dosa, membicarakan perbuatan dosa pun alergi. Mendengar perbuatan dosa pun, melihat orang berbuat dosa pun, sudah muncul rasa kebencian pada dirinya. Sehingga dia menjadi sangat membenci kebatilan. Benci kepada hal-hal yang negatif, kecuali kecenderungan yang ada pada dirinya adalah berbuat kebaikan. Ini salah satu indikasi bahwa seseorang itu sudah bertaubat, dia menjadi orang yang saleh, jadi orang yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari 5 hal itu yang kedua Ustaz bisa disampaikan? Baik, yang kedua, kalau kita melihat kepada surah Ali Imran ayat 134 ya, lanjutan pada ayat itu, bahwa orang-orang yang menuju takwa tadi, jembatan takwa ini, dia sedang menyeberangi takwa, termasuk mujahadah panjang yang harus dia lakukan itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu menjadi pribadi yang suka berbagi. Bisa dikatakan pribadi takwa itu dia harus menjadi pribadi yang memiliki kesolehan sosial. Nah, ini yang harus dia bangun. Dan ternyata dalam hidup ini kita tidak cukup hanya menjadi orang soleh ya, tapi bagaimana kita meningkatkan level soleh itu menjadi muslih. Karena berbeda. Kalau orang soleh ini orang baik, tapi hanya dia sendiri yang berbuat baik. Dia sholat nih, ini suaminya sholat, istrinya tidak sholat, anak tidak sholat, dia nggak peduli. Yang penting bagi dia itu adalah diri pribadi. Ini yang disebut orang soleh. Kesolehan yang bersifat individual. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat muslih. Siap Ustaz, kita tahan Ustaz. Baik. Muslih. Siapakah orang-orang yang muslih itu? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam
Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, terima kasih kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, menemani insya Allah saat-saat Anda berbuka puasa dalam acara Indahnya Ramadan TVRI, membahas tentang puasa jembatan menuju takwa, dikaji oleh Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100386. Kita ulangi di 0811 6100386. Nah, mari kita lanjutkan kajian kita menjelang berbuka puasa Anda. Nah, Prof, tadi kita terhenti di muslih. Ya. Apa beda soleh dengan muslih itu tadi, Prof? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Uja. Pemirsa TVRI Sumud As-Shaimin Was-Shaimat rahimakumullah. Jembatan menuju takwa itu yang kedua, mujahadah yang harus kita bangun itu adalah membangun kesolehan sosial pada diri kita. Ya. Kesolehan sosial itu adalah kesolehan yang berdampak bagi orang lain. Maka Al-Quran itu membedakan antara makna soleh dan juga muslih. Kalau muslih itu orangnya sudah soleh, dia sudah menjadi orang baik, dan kebaikannya dirasakan orang lain. Kalau dia punya harta, orang lain pun bisa merasakan hartanya. Kalau dia memiliki ilmu, ilmunya juga bisa dirasakan orang lain. Apapun kebaikan yang dia miliki, berdampak bagi orang lain. Maka pribadi takwa yang sejati itu, dia akan mempersembahkan hidupnya itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas amfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik itu adalah mereka yang hidupnya membawa dampak kebaikan bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang baik ini akan menjadi kenangan dia sepanjang masa. Akan diingat orang dia sepanjang masa, walaupun nanti suatu hari orang-orang muslih itu sudah tiada, tapi kebaikannya, jasanya, dan segala kebaikan yang pernah dia lakukan akan menjadi kenangan bagi orang lain. Ini yang disebut sebenarnya panjang umur. Jadi kalau kita mau jadi orang yang panjang umur, jadikanlah hidup kita ini selalu banyak berbuat baik. Bahkan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Uzkuru mahasina mautakum. Ceritakanlah, kenang-kenanglah kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada di antara kamu. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu pun boleh kita kenang kebaikannya. Kita ceritakan, kita sebut
apa kebaikan semasa hidup yang pernah dia lakukan. Dan itu menjadi doa bagi orang yang telah tiada. Dan itulah yang membuat orang itu pun disebut panjang umurnya. Nah tentu lewat puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apa kebaikan yang ada pada diri kita, dan kebaikan itu sudah berdampak bagi orang lain. Barangkali kita punya sedikit harta, adakah juga orang-orang lain terutama para du'afa, fakir miskin, anak yatim piatu, adakah mereka juga sudah menikmati dari sebagian harta yang kita miliki? Kita punya kekuasaan, punya jabatan, apakah juga sudah berdampak bagi orang lain? Orang merasakan kemaslahatan, kebaikan dari kekuasaan yang kita miliki. Itu yang disebut dengan muslih itu. Jadi muslih ini kesolehan universal dia. Orang merasakannya, bahkan bumi merasakan kebaikan kita. Tumbuh-tumbuhan merasakan kebaikan kita. Hewan merasakan kebaikan kita. Apalagi manusia, keluarga kita, semua mereka bisa merasakan kebaikan kita. Bahkan orang yang tak baik kepada kita pun merasakan kebaikan kita. Ini kan luar biasa ini. Kalau kita berbuat baik kepada orang baik, kita memberi kepada orang yang memberi, itu sewajarnya. Tapi kalau orang memberi kepada orang yang tak pernah memberi, ini kan luar biasa ini. Itu yang disebut dengan muslihun. Maka pribadi takwa itu mencapainya, yang kedua adalah harus mampu kita membangun kesolehan-kesolehan sosial, bahwa kita harus mampu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun kita berada, dan bahkan dalam keadaan bagaimanapun. Ketika senang, kita berbuat baik. Dalam keadaan hidup yang kurang senang pun berbuat baik. Lapang, sempit, lagi sehat berbuat baik, tidak sehat pun dia selalu berbuat baik. Itu yang kita sebut muslihun itu. Masya Allah. Itu yang kedua, Prof. Ya. Nah, yang ketiga, Prof. Nah, lanjutan ya dari surah Ali Imran 134, bahwa puasa yang sedang kita jalani sebagai proses sebuah perjalanan panjang tadi, jembatan menuju takwa. Yang ketiganya adalah wal kadhiminal ghaidha. Pribadi takwa itu pribadi yang sampai Nomor sampai yang tiga. ketiga tadi, Ya. Prof, ya kan, wal kadhiminal ghaidh, Ghaidh. insyaallah akan kita bahas setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti. Menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Indahnya Ramadan, Puasa Jembatan Menuju Takwa oleh Profesor Dr. Haji Mudzakkir MA.
Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita tunggu ya di 0811 6100 386. Nah, puasa jembatan menuju takwa. Mudah-mudahan kita yang mendengar ini menjadi pribadi yang terus bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Prof, kita lanjutkan kajian kita terhenti. Oh, ada telepon Ustaz. Baik. Ya, halo, assalamualaikum. Oh, ada telepon Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Samosir di Besidang. Maaf, Pak. Agak di volume televisinya agak dikecilkan, Pak. Dan volume televisinya agak dikecilkan, Pak. ya, volume televisinya agak dikecilkan sedikit, Pak. Nah, silakan, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Mohon penjelasan tanya sedikit, Pak. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Samosir di Besidang. Iya, silakan, Pak. Mohon Pak Ustadz, keterangan Pak Ustadz. Iya. Ini kok ada orang yang bilang, katanya bulan suci Ramadan yang dibagi 3 itu, 10 hari pertama itu merupakan rahmat. 10 hari kedua merupakan maghfirah atau ampunan. 10 hari ketiga itu pembebasan diri api neraka. Itu kok ada yang bilang katanya hadis itu lemah, nggak bisa jadi keyakinan. Itu mohon penjelasan Pak Ustadz, betul atau salah itu? Siap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samosir terhubung di line interaktif kita. Mudah-mudahan Bapak menjadi terus orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, Prof, itu kita jawab dulu pertanyaan Pak Samosir ini, Prof. Yang terbagi 3 yang populer itu, Prof. Gimana sebenarnya memahami itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Samosir ya di Besitang kalau tidak salah. Bagus yang dipertanyakan Pak Samosir bahwa memang banyak kita mendengarkan fadilat-fadilat Ramadan ini. Seperti tadi 10 yang pertama adalah bulan rahmat, kemudian 10 yang kedua maghfirah, 10 yang ketiga itskum minan nar. Jadi memang dulu pernah diteliti di UIN Sumatera Utara di Fakultas Usuluddin. Kita ada program studi ilmu hadis. Dulu tafsir hadis. Jadi memang ketika dasar nas itu diteliti, memang kita melihat bisa dikatakan bahwa memang dalil tentang pembahagian kepada 3 itu sifatnya adalah sebuah motivasi dalam beribadah. Jadi lebih cenderung dipahami seperti ini Pak Samosir. Seluruh Ramadan itu adalah rahmat bagi kita. Allah mencurahkan kasih sayangnya bagi mereka yang banyak berbuat kebaikan. Seluruh Ramadan itu adalah maghfirah bagi mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Ramadan itu akan membebaskan kita dari api neraka kalau kita bertaubat dan mau meninggalkan larangannya, kita berlari menuju ketaatan kepadanya. Tentulah Allah membebaskan kita dari api neraka. Jadi kecenderungannya kita melihat makna secara lebih umum. Saya pikir itu yang bisa kita tanggapi dari Pak Samosir. Masya Allah, mudah-mudahan dipahami oleh Bapak Samosir ya. Dan kita semua pemirsa yang ada di rumah sebagai motivasi untuk kita. Seluruhnya itu insya Allah ampunan, seluruhnya itu dihapus dari selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Prof, kita lanjutkan kajian kita, Prof, tentang puasa jembatan menuju takwa. Tadi 1, 2 dan sekarang ketiga, Ustaz. Baik, yang ketiga Uja adalah wal kadhiminal ghaidha, itu yang terputus tadi. Jembatan menuju takwa itu bahwa lewat riyadhah Ramadan ini kita diajari Allah bagaimana kita memiliki kecerdasan emosional. Selain kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik,
tapi juga adalah kecerdasan emosional dalam arti kita mampu mengendalikan amarah. Dan salah satu perbuatan yang paling berat di dunia ini, mampu menahan marah di saat bisa marah, tapi tidak marah-marah. Kayak mana tuh? Itu yang luar biasa. Makanya dengan kita berpuasa Ramadan ini, lebih kurang katakanlah 13 jam, walaupun di negara lain ada yang berpuasa 19 jam dan sebagainya. Ini adalah proses dengan kita menahan makan, menahan minum, dan pada posisi menjalankan ibadah, maka emosional atau saraf-saraf marah kita itu akan lebih bisa dikendalikan pada posisi yang lebih netral dia. Kita tahan dulu, Prof. Iya. Marah-marah tadi, jangan marah-marah pemirsa. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saprida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa yang setia menemani di depan layar televisi Anda, menemani saat-saat berbuka kita di acara Indahnya Ramadan. Profesor Dr. Muzakir MA telah memberikan ilmu kepada kita tentang kiat-kiat ya agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tadi masih terhenti di poin yang ketiga, menahan amarah. Nah, bagaimana upaya untuk menahan amarah? Insya Allah akan dilanjutkan oleh Tuan Guru kita. Ustaz, gimana Ustaz? Silahkan. Ya, baik Uja, terima kasih. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Menuju takwa itu yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaidha. Ini orang yang cerdas secara emosionalnya. Ini kayaknya suka dengan Prof. Ada pemirsa dari rumah ini mau menelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Saya Iskandar Pak di Marelan. Bapak Iskandar di Marelan. Ya, silakan Pak. Iya benar Pak. Iya benar. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, ini ada yang saya tanyakan mengenai kemarin kan saya pernah sholat tarawih ini. Jadi sebelum sholat tarawih, imam tarawih itu berkata, kita ini sholat bukan mencari pahala,
tapi mencari ridho. Iya. Karena kalau pahala itu katanya Allah sangat mudah untuk memberikan kepada hambanya. Iya. Nah, sesungguhnya kita beribadah ini mencari pahala Allah atau ridho Allah, Pak. Itu saja. Bingung Pak Iskandar ya? Jadi Iya. kita nggak bingung, dijawab oleh profesor kita. Yang benar kan? Siap, Prof. Ya, makasih ya Pak. Ya. Iya Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Marelan nih, silakan. Pak Iskandar ya. Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Menarik yang Bapak tanya tentang orang yang beribadah ini, apa yang dicari sebenarnya. Kalau orang sudah mau beribadah, itu tanda yang bagus. Yang jadi persoalan ini adalah orang yang belum mau beribadah. Orang yang belum mau sholat, orang yang belum mau puasa, orang yang belum mau baca Quran, orang yang belum mau berzakat. Ini persoalan ini. Tapi ketika orang sudah beribadah, ini tanda yang bagus sebenarnya. Namun ketika kita telah menjadi seorang ahlul ibad, orang yang ahli ibadah, perlu juga kita menjaga hati kita. Dalam Al-Quran, surah Al-An'am 162, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah dasarnya kita beribadah. Bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan, bahkan hidup, mati kita, semuanya persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu ibadah kita lakukan karena Allah dan untuk Allah, maka ibadah itu akan bernilai yang sangat istimewa. Memang ada beberapa bahagian juga orang yang beribadah ini. Ada orang beribadah, ini pandangan para ulama sufi ya. Kalau orang beribadah hanya mencari pahala, menghitung-hitung pahala, ini kayak pedagang ini. Ada untung ruginya. Kalau ada orang beribadah karena hanya takut saja, nah ini ibaratnya seorang budak bekerja kalau ada majikan. Ini karena dasar takut saja. Tapi kalau beribadah karena mengharap ridho Allah, karena cintanya kepada Allah, inilah ibadah yang akan melampaui batas. Jadi bukan sekedar pahala, bukan sekedar takut, tapi dia beribadah karena cintanya kepada Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah. Ini nilai tertinggi daripada suatu ibadah itu. Dilatih itu Prof ya, insyaallah. Dan harus dilatih. Maka kita biasakan suka sholat dalam kesunyian, sholat di dalam kesendirian, terutama mereka yang qiyamul lail pada sepertiga malam terakhir. Ini melatih keikhlasan kita. Kita tidak mengharap pujian dari orang, tapi yang kita harapkan Allah itu ridho, Allah itu sayang, Allah itu cinta kepada kita. Ya Prof, kita lanjutkan Prof kajian kita. Sampai yang ketiga. Ketiga tadi. Nah, jadi pribadi takwa itu pribadi yang mampu menahan marahnya. Dan ini persoalan yang serius, karena kalau marah tidak bisa kita jaga, berdampak kepada psikis dan fisik. Itu ada penelitian UJA, 6 menit katanya orang marah-marah, 6 menit. Maka berdampak 5 jam ke depan, sistem imunnya akan mati. Bisa mengalami hipertensi, bisa mengakibatkan stroke dan sebagainya. Maka Nabi pernah katakan 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah 3 kali, maka sorga tempat kembalimu. Jadi luar biasa itu. Walaupun adalah tidak mudah kita menahan marah di saat bisa marah, tapi kita mampu menahannya. Itu amaliyah yang sangat luar biasa. Siap Prof, kita tahan. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Mari kita rawat uang, cinta bangga
bisa. Ayo Medan, kita rawat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara indahnya Ramadan. Nah, Prof, ada lebih kurang waktu 2 menit untuk Prof nih menyampaikan beberapa item dan kesimpulan, Prof. Silakan. Kembali kepada surah Ali Imran 134. Puasa jembatan menuju takwa. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah wal afina anin nas. Jadilah kita pribadi yang tidak pendendam, tetapi pribadi yang mau memaafkan kesalahan dan kekhilapan yang ada pada orang lain. Momentum bulan suci Ramadan yang kita jalani ini adalah membangun nilai-nilai persaudaraan, kekerabatan, bahkan nilai-nilai kebangsaan. Sehingga dengan tradisi kita berbuka puasa bersama, bahkan sahur bersama, ditambah lagi sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Apa yang kita lakukan ini merupakan sebuah rangkaian yang harus dimaknai bahwa kita ingin membangun persaudaraan yang sejati. Kita ingin membangun kebersamaan, sehingga nilai-nilai permusuhan, dendam, saling mencari kesalahan, saling memfitnah itu memang harus kita hindari. Pribadi takwa itu pribadi yang hatinya bersih. Dia berbaik sangka kepada orang lain, dia ingin berbuat kebaikan, bahkan membangun nilai-nilai kemanusiaan. Dan tentu selain daripada itu, sebagai puncak daripada pribadi takwa, dan ini adalah ujung dari jembatan yang kita tuju itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadilah kita pribadi yang muhsinin, pribadi yang terbaik, itulah pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pribadi muhsinin itu bukan saja pribadi yang soleh, tetapi juga dia adalah pribadi yang muslih. Dia baik dan mampu menginspirasi kebaikan itu kepada orang lain dan mengajak orang lain dalam kebaikan dan tidak membiarkan orang dalam kebatilan dan kesalahan. Pribadi muhsinin itu juga adalah pribadi yang tidak sekedar kaya, tapi dia juga mampu memberikan kekayaan itu kepada orang lain. Orang merasakan kekayaannya. Dan pribadi muhsin itu adalah mereka yang tidak sekedar ikhlas dalam beramal ibadah, tapi sudah sampai kepada tingkat mukhlas. Bahkan dia melupakan
semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Siap. Itulah pribadi takwa yang sejati. Siap, Prof. Syukran, jazakumullah khair. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam program acara Indahnya Ramadan TVRI kali ini, yaitu puasa jembatan menuju takwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ila liqa ma'assalamah wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.